Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tren teknologi dan inovasi bahan solar cell. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arifin Ilham, NPM 03 2024 107912 dari Prodi Teknik Elektro dari kelompok 3 Kimia. Di sini kelompok saya ada saya sendiri Arifin Ilham, Alga Firmansa, Iza Skentaro, Davin Nugroho, Muhammad Arifin, dan Farid Ardi. Lalu, energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar dalam diversifikasi sumber energi global. Mengapa kelompok ini mengangkat dengan tema sel surya? Karena mengingat sel surya termasuk teknologi dengan harapan memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang mekanisme kerja sel surya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya untuk mencapai efisiensi maksimum dalam aplikasi praktis. Selanjutnya, teknologi solar cell telah lama dikenal oleh manusia. Penangkap panas yang di bawah sinar matahari untuk diubah menjadi sumber energi listrik. Energi surya merupakan energi yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan energi yang sangat diperlukan pada masa sekarang ini. Apalagi kita sadari bahwa negara Indonesia terletak pada daerah khatulistiwa yang kaya akan pancaran energi matahari. Oleh karena itu, pentingnya untuk mereview literatur yang ada untuk memahami sejauh mana teknologi ini berkembang dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi. Tinjauan ini kita dapat mengevaluasi kontribusi ilmiah dan potensi aplikasi nyata serta mengidentifikasi peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam implementasi teknologi solar cell. Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode peninjauan pustaka yang komprehensif. Langkah-langkah review dimulai dengan pengumpulan literatur dari berbagai sumber akademik seperti Science Direct, Spingerling, Scopus, dan Google Scholar. Menggunakan kata kunci seperti renewable energy, photovoltaik, solar energy, solar cell. Literatur yang dipilih berfokus pada pengembangan teknologi solar cell dan analisis dilakukan untuk mengidentifikasi aspek ekonomi, kinerja penerapan, dan tren yang dapat dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya, dalam aspek pembuatan, di sini ada beberapa bahan. Yang pertama armable silikon yang diterangkan oleh teman saya Alga. Dari armable silikon sendiri, dalam hal ini banyak mempunyai keuntungan yang sangat besar dalam pembuatan fabrikasi piranti-piranti yang mempunyai luasan besar dan seragam. Oleh karena itu, apabila armable silikon dapat dimanfaatkan sebagai piranti sel surya, maka biaya fabrikasi dapat ditekan serendah mungkin jika dibanding dengan sel surya berbahan silikon kristal. Yang kedua adalah bahan polimer. Dalam aspek pembuatannya, sel surya polimer memiliki keunggulan khusus seperti ringan, dapat diproses dalam larutan, dan kemampuan untuk dibuat menjadi perangkat fleksibel dan semi transparan. Yang ketiga ada bahan nanokristal. Aplikasi masa depan yang berefisiensi tinggi dan berbiaya rendah dibandingkan sel surya konvensional. Bahan nanokristal memiliki keunggulan dalam menghasilkan energi dengan efisiensi yang tinggi, kapasitas penyimpanan listrik yang lebih tinggi, dan polusi yang lebih rendah. Bahan selanjutnya adalah copper indium gallium selenide. Meskipun memiliki efisiensi tinggi, biaya copper indium gallium selenide
lebih tinggi dibandingkan teknologi lain. Daur ulang modul ini juga menambah biaya, meskipun ada potensi untuk mengurangi biaya dengan meningkatkan pemulihan material. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, tantangan dalam biaya produksi dan daur ulang perlu diatasi. Selanjutnya ada bahan cadmium telluride. Dengan bahan dasar cadmium telluride, tantangan utama dalam pembuatannya adalah kelangkaan material, tellurium, dan persepsi toksitas kadmium. Selanjutnya, bahan monokristalin dan polikristalin. Biaya pembuatan panel surya dari bahan monokristalin dan polikristalin lebih rendah dengan tingkat efisiensinya, mengingat bahan ini menentukan nilai radiasi total dan langsung dipengaruhi oleh suhu sekitar. Selanjutnya adalah hasil konversi energi. Dari aluminium silikon memiliki efisiensi konversi sebesar 14%, polimer sebesar 18-19%, nanokristalin sebesar 33,5%, monokristalin dan polikristalin 4,20% dan 6,11%, koper, indium, gallium selenide sebesar 10-12%, cadmium telluride sebesar 16,5%. Ini bentuk grafik efisiensinya, mengingat nanokristal mempunyai efisiensi yang jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Pengembangan ide untuk aluminium silikon, penggunaan multiple structure, tandem atau triple junction dalam perpaduan silikon amorf dengan sebagian General Electric yang bisa menaikkan nilai efisiensi sel surya hingga 13%. Yang kedua, bahan polimer. Ada dua pengembangan. Yang pertama, percobaan pencampuran kobalt sulfide di struktur polimer solar cell dengan peningkatan penyerapan yang signifikan, yaitu 6,20%. Tentunya angka yang cukup tinggi. Pengembangan giant molecule acceptor dalam pengaplikasian polimer solar cell yang memiliki keunggulan penyerapan yang lebih luas, tingkat energi elektronik yang sesuai dengan berat yang tetap. Selanjutnya, nanokristal. Pembuatan desain sel surya nano berukuran 100-4 meter dengan peningkatan efisiensi hingga 39,2% dengan berbasis dua dimensi photonic crystal trapping layer dan dua dimensi index modulation layer. Selanjutnya untuk CIGS, percobaan penggabungan dengan graphene oxide ke dalam strukturnya membuat peningkatan efisiensi sebesar 33,28%. Untuk cadmium telluride, dengan mengurangi penggunaan bahan dasar cadmium yang langka, teknologi pencetakan inkjet menjadi solusi untuk daur ulang dan untuk keberlanjutan dampak lingkungan yang lebih rendah. Untuk monokristalin dan polikristalin, yaitu dengan mengintegrasikan material baru seperti perovskite dalam desain sel surya dapat meningkatkan efisiensi konversi energi mencapai 25%. Kesimpulannya, tentunya yang paling mudah dibuat antara bahan solar cell, yaitu bahan aluminium silikon dan polimer, dikarenakan ringan dan banyak memiliki keunggulan khusus. Jika dilihat dari segi biaya, mungkin nanokristal, monokristalin, dan polikristalin cenderung lebih unggul dibanding yang lain karena lebih murah. Untuk CIGS dan cadmium telluride masih membutuhkan pengembangan, mengingat kelangkaan dan biayanya cukup tinggi. Hasil review beberapa jurnal mengenai bahan sel surya ini menunjukkan bahwa teknologi sel surya memiliki potensi yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan energi terbarukan di masa depan. Berbagai jenis yang bahan telah dikaji, masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.